Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Badu Tamam dalam program Menyapa Dewan yang akan tayang di kanal Info Banten. Dan saya sekarang berada di kantor DPRD Kota Cilegon, ya persisnya di depan saya ada narasumber. Nanti kita akan gali, kita akan wawancarai ya tentang sepak terjang, karir politik dan fungsi legislatif di Kota Cilegon. Oke, dan nanti kita sapa secara langsung. Beliau adalah Hajah Khoidatul Sita, Ya. STMH. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam, Kang Badru. Sehat Ibu? Alhamdulillah sehat. Saya panggil apa nih enaknya? Khoidatul Sita atau Bu Sita? Ya, Familiarnya terserah. apa kira-kira? Sita sih Bu panggilannya. Sita, oh siap. Oke, terima kasih Bu Sita. Ini berkenan hadir di podcast kita kali ini. Ya, sedikit nanti kita akan wawancara 30 menit ke depan. Ya. Ya, perihal tentang tugas dan fungsi Ibu di kedewanan begitu. Bu, ini memang minim artikel tentang Ibu, tapi saya percaya, saya yakin bahwa Ibu punya karir politik yang moncer dan juga sepak terjang luar biasa. Ibu di fraksi PKS begitu ya, dan sekarang menjabat sebagai sekretaris fraksi. Ya. Oke, di AKD-nya sebagai badan musyawarah begitu ya. Iya, sama Komisi 2 sekretaris Komisi juga. 2, siap. Jadi kalau boleh cerita sedikit Bu, kalau Komisi 2 itu variabelnya dengan OPD mana aja Bu? Ada 9 apa 10 ini ya mitra kerja dengan OPD, yaitu Dinas Kesehatan, Dinas Kesehatan, oke. RSUD, Dinas Sosial, Kesra, Disnaker, kemudian DP3 AP2KB, kemudian apalagi tuh ya, Dispora, Dindik. Oke. Udah situ aja sepertinya ya, kurang Oke. lebih ada Berarti 9 tuh. ini Jadi tentang yang pelayanan dasar betul, masyarakat pelayanan ya? dasar masyarakat. Kalau bilangnya OPD air mata begitu Iya ya. benar, Komisi Air Mata. Komisi air mata. Karena harus bersentuhan langsung dengan masyarakat, Betul, persoalan, betul. problem yang biasa sehari-hari Iya, dihadapi begitu ya. Dan Ibu juga di Dapil 4, Dapil Dapil 1 sekarang ya. sekarang namanya. Dan Ibu menjabat 2 periode di Iya. kedewanan begitu ya. Betul. Nah, ini menarik Bu, kalau boleh cerita sedikit nih. Boleh dong pemirsa atau penonton kita di kanal Info Banten ingin tahu profil tentang Ibu karir politik dari awal. Karena saya tahu Ibu pernah sekolah juga di Cilegon, kuliah juga di Cilegon, dan terakhir lulusan magister S2 di Cilegon. Untirta, Cilegon pula. Iya. Ah, itu boleh cerita sedikit. Jadi semuanya saya dari kecil itu ngumpet di Cilegon ya bahasa sini ya. Lahir di kota Cilegon, Jombang, SD di SD 4 Cilegon, SMP Al-Hadid, SMA 1 Cilegon, kemudian kuliah S1 ngambil teknik Untirta Cilegon. Iya. Jadi S2 juga ngambil magister hukum di Serang ya, Pakupatan Untirta Pakupatan Serang. Serang, oke. Jadi emang dari kecil sampai pendidikan saat ini bahkan dapat suami juga orang Cilegon. Cilegon juga. jadi wong Cilegon. Boleh dikatakan gitu cinta kan. dengan Cilegon begitu? Iya, love Cilegon lah. Jadi untuk meniti karir politik ini sebelumnya kita menjadi kader PKS ya. Oke. Saya sejak masuk kader PKS tahun 2003. Ketika itu diajak sama kakak ipar yang memang pengurus DPC PKS di Kecamatan Jombang. Masuklah situ gitu kan. Ya seiring berjalannya waktu kita di kader di kampus juga kan masuk kegiatan-kegiatan himpunan BEM atau apapun ya sampai detik ini masih menjadi kader PKS dan di PKS itu tidak ada untuk mencalonkan diri jadi caleg. Oke, tidak ada Jadi niatan itu ya? dicalonkan kan beda ya arti dicalonkan dengan Dan mencalonkan, mencalonkan. oke. Kalau mencalonkan kepengen dewek kita Iya. jadi pengen jadi dewan gitu Lah, kan. ini Nah ini saya dicalonkan. dicalonkan diminta. Ini dari bawah masyarakat atau memang dari organisasinya mencalonkan Ibu? Dari partai, Dari dari partai, struktur untuk diminta. Awalnya saya menolak Oke. untuk tawaran jadi caleg ketika tahun 2013. Kenapa Bu? Ya karena ngelihat kondisi saya masih punya anak 3 Oke, kecil gitu oke, kan karena ya. sebagai ibu rumah tangga Iya gitu. Dan sambilan juga wira swasta kan membuka klinik itu Oke. dari tahun 2008 untuk di bagian manajemennya gitu kan. Nah, seiring waktu itu 2 kali saya tolak. Nah, ketiga kalinya ini izinnya bukan ke saya, ke suami. Pintar nih partai Iya, berarti. struktur minta izin ke Oke. suami. Suami Mengizinkan? tidak. Awalnya Tidak tidak. mengizinkan dulu, semuanya diserahkan ke saya. Udah, Umi, ini aja dulu dipikirkan. Oh ya udah, nantilah. Saya sholat istikharah dulu. Oke. Panjang Ketika perjalanannya. untuk menerima tawaran jadi caleg gitu. Istikharah dulu untuk maju apa tidak di dalam pencalegan. Oke, Karena pertimbangannya itu tadi tuh keluarga. Kalau sudah masuk ke dunia politik, sudah masuk menjadi caleg ataupun nanti ke depan tanggung jawab jadi ya. aleg,
berarti kan otomatis waktu untuk keluarga berkurang. Oke. Iya kan? Oke. Kita lebih Plus minus nih ya. iya, melayani masyarakat, waktu kan jadinya kebagi gitu kan. Oke. Dan kita juga kadang kalau dia kan ada kunjungan keluar kota, rapat keluar kota atau segala macem, ini kan memakan waktu keluarga juga. Dari situ kita pertimbangkan. Akhirnya saya sholat isyarat tuh Oke. selama 7 hari 7 malam. Tuh. Panjang juga. Karena ya. malam pertama belum ada ini nih Segitu hasil. berat ya, Iya, orang, karena ya ini kan pertanggungjawabannya bukan sekedar dunia tapi akhirat ya. Saya nggak mau dengan adanya amanah yang diemban, yang dipercayakan saya dari Partai Keadilan Sejahtera ini tidak semena-mena saya ambil, tapi saya pikirkan juga plus minus ke depan seperti apa buat kehidupan saya nantinya bagaimana gitu kan. Makanya kita minta waktu pending dulu, nunggu hasil istikharah dulu. Ya baru dapat hasilnya itu pas hari ke-7. Hari ke-7, oke. Di situ untuk maju gitu kan. Ya sudahlah gitu kan. Dan sudah ikhlas waktu itu ya, oke kayaknya. Iya, saya minta keikhlasan dari suami saya. Oh, gitu. Gitu kan. Ya. Saya bilang ke suami, "Abi, ini hasil istikharah," gitu kan. Suruh maju. Ya udah bismillah aja. Kita ambil pengalaman aja gitu kan. Kalaupun tidak jadi ya sudah. Gitu. Makanya kita juga nggak terlalu ngoyo juga kan gitu. Apapun yang diberikan PKS dalam arti nomor urut gitu kan. Dulu itu saya nomor urut 4. Dari 6 caleg ya. Dulu itu. Dulu masih Dapil 4 Kecamatan Jombang Purwakarta di situ. Ya udah bismillah. Saya telepon struktur DPD PKS. Saya bilang bismillah, oke saya terima tawarannya. Saya seperti itu. Ya udah. Oh, jadi proses panjang ya, butuh komunikasi batin ya untuk betul. Dan setelah sama suami sudah dapatkan ridhonya gitu ya. Komunikasi dengan keluarga besar nih. Gitu selanjutnya kan. dengan keluarga besar. Iya, keluarga Bagaimana besar. responnya? Kaget ya. Karena pada saat itu usia saya 28 tahun. Masih muda, tadi itu muda. Iya, tadi itu ini perempuan lagi gitu kan. Posisi sudah menikah karena waktu itu. Iya, karena matang, kan gini ya. Perempuan tuh masih dipandang sebelah mata ketika itu. Ini kan amanat dari peraturan perundang-undangan di mana kita harus ada 3 kuota 30% untuk keterwakilan perempuan. Setelah keputusan MK tahun 2009 itu ya, kan di 2014 ini periode kedua 2014 itu untuk peraturan perundangan itu untuk keterwakilan 30% wanitanya. Nah dari situ masih dianggap hal tabu untuk sebagian besar masyarakat gitu kan. Belum familiar lah perempuan. Iya, ada perempuan. di legislatif ya. belum ada gitu kan. Tapi nggak ada pesimis, nggak ada mundurnya kan waktu itu karena ibu sudah istiqoroh segala macam sudah siap lah. Iya, karena tadi itu kalau saya kan wah ini udah sholat istikharah ya, saya mungkin ini juga ibaratnya petunjuk lah yang Allah berikan kepada saya, ya itu saya pede aja gitu kan. Selanjutnya perjalanan ada kesulitan nggak setelah itu? Udah banyak banget dari keluarga juga ada. Tapi family ada yang menjabat juga di legislatif? Tidak ada. Tidak ada. Murni baru ibu berarti? Iya, betul. Oke. Apa yang disiapkan waktu itu? Ya disiapkan mental. Karena Pasti. banyak bulian, Banyak ini cibiran ya dari warga masyarakat. Tapi gitu. Sebelumnya ibu biasa bersentuh dengan masyarakat. Iya, jadi sebelum jadi nyalon, memang saya tuh aktivis ya. Aktivis. Gitu kan di kampus. Ibu pernah di kami juga. Iya betul. Terus aktif di majelis taklim emak-emak gitu, ibu-ibu di kampung. Sudah terbiasa berdialog dengan masyarakat. Kemudian waktu sekolahnya juga aktif di Karang Taruna. Gitu di kepemudaan. Jadi kalau ada gotong royong di kampung ya saya ikut terlibat gitu kan ya bareng sama yang muda-muda itu. Jadi hal yang itu sudah biasa dilakukan sebelum pencalegan juga gitu kan. Jadi kita juga ngebina dulu itu ada kampung lapak pemulung ya yang di belakang Ramai itu juga kita bina dari Untirta Cilegon dari tahun 2004 gitu. Jadi bersama-sama teman-teman kampus. Jadi udah terbiasa dengan kegiatan sosial seperti itu gitu. Jadi ketika terjun di masyarakat ya tidak canggung karena sebelumnya juga sudah terbiasa dengan kegiatan seperti itu. Gitu. Padahal tidak direncanakan ya? Tidak ada kepikiran, tidak ada impian, tidak ada mimpi untuk jadi caleg juga nggak ada. Jadi aja nggak ada. Pas gitu. Mungkin Allah menentukan kehendaknya ketika ibu dinyatakan memenuhi ya kan suara untuk melek yang di legislatif. Apa sih perasaannya waktu itu? Ya. Nih, percaya nggak percaya. Soalnya gini, Kang. Banyak cibiran itu, wah, ngapain milih Sita itu kan, gak ada duitnya dah. Ini karena
ya saya Oh, sempat menampilkan, ada banyak stigma begitu ya? banget gitu tuh. Udah ada penolakan juga ada gitu kan. Wes aja merenya arilah kepici gitu kan. Udah ini tuh orang-orang gitu Iya, tuh iya, ya. iya. Ya kata saya ya sudahlah gitu kan. Ya namanya juga ujian ya gitu kan. Tapi saya positive thinking. Saya masih bisa loh gitu tuh. Oke. Saya ada visi misinya nih ketika kita untuk ini gitu. Saya memberikan edukasi politik juga ke masyarakat Oke, gitu. oke. Bahwa tidak melulu segala-galanya uang gitu Iya, tuh. iya, iya. Jadi kita juga bisa membangun jangka panjangnya, mengadvokasi, memperjuangkan aspirasi masyarakat seperti apa. Iya. Kan tidak mesti melulu pakai uang gitu loh. Jadi kita membangun kedekatan secara emosional kepada masyarakat. Betul, betul. Ini yang saya ada rasa optimis. Tidak melulu dengan uang. Masih ada jalur langit juga yang Allah berikan gitu kan. biasa. Ini yang saya yakinin gitu tuh. Iya, iya, iya. Dari kedekatan emosional masyarakat kita bangun, saling silaturahmi. Orang kan enjoy ketika Iya, ini iya, emosional terbangun. iya merasa dekat dengan calon legislatifnya gitu. Jadi bukan sistem untuk uang dan uang tidak gitu. Iya, iya, iya. Dan terbukti Ya alhamdulillah Dewan gitu. dengan hanya tidak memiliki isi tas begitu ya. Iya Ternyata kurang bisa melengkapi inilah, itu. kurang Hasil mencukupi. dari komunikasi betul. dan silaturahmi tadi Betul. begitu ya. Oke Bu, kalau misalkan kita bicara tentang fungsi legislatif, yang pertama adalah sebelum raporda, berikutnya ada perda, itu hasil dari aspiratif, serapan dari masyarakat begitu. Kalau di dapil Ibu sendiri apa sih problem yang bisa dihadapi? Banyak sih, terutama keterkaitan tentang ketenaga kerjaan. Tenaga kerja. Iya, banyak pengangguran. Ini Bu Dewan gimana ini kita Oke. nih yang para pemuda kita nganggur, minta kerjaan gitu kan. Nah, kita kan di Dapil Jombang Purwakarta ini kan bukan kawasan industri. Oke. Kawasan industri itu berada di Citangga Ciwandan, Grogol Pulau Merak. Nah, kita berada di Ring 3. Oke. Iya kan? Iya, iya, Jadi ketika melamar otomatis porsinya itu agak kecil karena yang didahulukan adalah prioritas utama itu ring Ring 1, 1 ring 2. yang berada di situ. Sentral ya. Di sentral dekat pabrik industrinya. Hmm. Ini menjadi problem kita di Jombang Purwakarta gitu kan ya. Yang tentunya walaupun itu nilainya bagus segala macam tapi kadang terkendalanya seperti itu. Kita Oke. ring 3-nya ini loh. Siap. Gitu. Selain itu ada lagi pembangunan infrastruktur. Kalau Kesehatan? untuk secara pembangunan infrastruktur sih alhamdulillah ya gitu kan sudah cukup baik lah untuk infrastruktur jalan apalagi sekarang sudah ada Pokmas, ada Pokir dari DPRD juga. Ini sangat membantu percepatan pembangunan yang ada di Kota Cilegon gitu. Oke. Jadi sejauh ini ya untuk dari sisi infrastruktur sudah tercover begitu ya, Ya, hasil insya Allah dari lah ya. Dewan. Oke. Cuma memang keluhan adalah tenaga kerja Iya, tadi. Padahal kemudian iya, padahal di Cilegon ini termasuk kota industri, Betul. makanya industri baja itu. Apakah link and match-nya ini skill dengan jadi gini Kang, kebutuhan masalahnya gini. Kita di banyak industri oke. Tapi kita ini padat modal, bukan Oke. padat karya. Oke. Gitu loh. Jadi yang harus ditingkat memang skillnya kita ya. Makanya kan saya sampai mengedukasi juga bahwa kerja itu nggak mesti di pabrik, kerja itu nggak mesti di Pemda. Tapi coba kita entrepreneur nih, wirausaha nih. wirausaha, Kan sekarang sudah banyak UMKM ya, sudah menggeliat pasca Covid kemarin kan. Apalagi kita ditunjang dari Kementerian UMKM sendiri gitu kan. Untuk bagaimana caranya membantu masyarakat usaha kecil menengah nih bisa ini berdaya saing juga gitu tuh. Jadi bisa untuk berkompetisi di bidangnya gitu untuk ekonomi ya terutama gitu. Oke, padahal peluang itu banyak ya. Betul. Apalagi sekarang era digital e-commerce segala macam gitu ya, Iya. lebih mudah. Itu sudah diedukasi kepada masyarakat. Sudah, kan sekarang juga kita kan SOTK-nya itu OPD itu yang awalnya Disperindak itu kan sudah dipisah. Oke, lebih spesifik ya. Lebih spesifik, koperasi dan UKM. Terus ada dinas indak khusus perdagangan gitu. khusus. Jadi ini salah satu bentuk perhatian dari Pemkab Cilegon untuk lebih spesifik menyoroti masalah gitu ya kepada masyarakat untuk membantu UMKM ini gitu. Oke, selanjutnya kaitan tadi koordinasi dengan OPD terkait begitu ya. Ini kan masuk dari fungsi controlling di legislatif sendiri. Nah, Ibu sebagai dewan tentu sudah dibangun dari persoalan-persoalan yang tumbuh di bawah tadi sudah disampaikan kepada pihak OPD atau pihak eksekutif. Sudah. Nah, seperti apa relasi sampai sekarang? Ya masih belum 100% optimal ya Kang ya. Karena kan memang saya juga memahami OPD juga pasti memiliki SOP keterkaitan untuk katakanlah UMKM. Yang dikeluhkan masyarakat itu adalah modal. Modal, oke. Iya gitu kan.
gimana persoalan nih? dasar Iya, lagi ya. persoalan dasar modal. Kita butuh kerjaan, kita butuh modal nih, tapi nggak ada duitnya gimana gitu kan. Nah, kita memfasilitasi dengan dana bergulir. Oke. Itu kan kita ada pinjaman tanpa bunga, tanpa agunan di Cilegon ini. Alhamdulillah itu sudah terrealisasi sudah sejak lama sebelum pemerintahan saat ini gitu. Jadi Oke. kita bisa bantu permodalannya terkait Oke. hal itu. Iya. Nah, OPD ini yang Ibu rasakan mereka cukup inovasi kah? Misalkan kayak dinas kesehatan. Sekarang kan layanan kesehatan cukup KTP kalau di Cilegon. Iya, dalam udah waktu UHC ya, alhamdulillah gitu kan. Ini merupakan inovasi terbaru ya, yang sebelumnya belum ada. Kita sudah hampir 90% UHC gitu kan, dan ini merupakan terobosan terbaru ya. Jadi memudahkan masyarakat untuk melakukan pelayanan dasar kesehatan gitu. Jadi nggak ada problem ya, nonsen ya kalau terkait masalah kesehatan, masalah itu doang kerjaan berarti. Permasalahan kesehatan gini Kang, mereka dia punya BPJS, Oke. tapi nunggak. Oh gitu. Itu yang Nah mandiri. ini iya, Oke. bahkan yang sudah mandiri pengen pindah ke PBI gitu tuh, minta gratis. Nah ini menjadi persoalan kita, dan itu kasusnya bukan 1, 2, 3, Oh, banyak. ratusan bahkan ribuan bahkan itu tuh. Lalu solusinya apa kamu? Ya karena kan gini Kang, ya semenjak COVID itu kan banyak yang dirumahkan, Oke, gitu kan, lanjut. otomatis dia nggak kebayar itu untuk si Jadi bayar denda BPJS. ini jadi problem ya. Iya, makanya ini gimana tunggakannya kan bukan 1 juta 2 juta, ada yang puluhan, ada yang belasan. Kadang kan Dewan tidak bisa mengcover 100%-nya, Iya, iya. gitu. Makanya ini kita kadang kerjasama minta bantuan ke Basnas. Oh gitu. Iya, Basnas juga sama, tidak mengcover Jadi 100%-nya. banyak masyarakat yang mengeluhkan ke Ibu tentang itu. Iya. Padahal secara teknis itu sudah aturan begitu ya. Iya betul. Jadi kalau Oke. pengen gratis ya dia ada tunggakan BPJS ya harus dilunasi dulu kan syaratnya. Nah ini yang menjadi problem masyarakat ketika dia memiliki penyakit terus kemudian harus dirawat inap. Nah ini bayarnya pakai apa? Oke, siap. Bu, saya ingin sedikit kasih ilustrasi atau gambaran bahwa pada tahun 2020, Cilegon ini menduduki 10 besar investasi terbesar di nasional begitu kan. Ini menarik nih. Berarti secara logika kita bahwa kalau ini 10 besar investasi terbesar walaupun dari padat modal, ini Cilegon termasuk kota terkaya nih gitu. Iya, Hitung-hitung kota di dolar Banten gitu katanya. Kan. Nah, kota dolar. Nah, gap tadi atau kesenjangan tadi yang Ibu ceritakan, problem tentang pengangguran, problem tentang minimnya kesehatan, apa yang tadi tidak tercover begitu. Nah, itu faktanya memang seperti itu ya gapnya. Iya, Ibu betul. ngeliat apa lagi yang dirasakan sama Ibu sendiri di lapangan? Ya jadi pemerataan ekonomi ini belum merata Belum dinikmati merata, oleh oke. para penduduk kota Cilegon. Hanya segolongan segelintir di situ-situ aja gitu loh. Nggak maksudnya nggak meraup ke daerah kecamatan lainnya. Pinggir-pinggiran wilayah kota Iya. Cilegon. Jadi ada gapnya juga, walaupun kita sebutnya kota dolar, Oke. gitu kan. Tapi ironis sekali, Nah, ini- dengan banyaknya industri, tapi banyak pengangguran juga, Banyak gitu banget kan. gitu ya. Jadi kita kan nomor 2 ya, setelah Iya. Serang kan, untuk tingkat pengangguran dari Provinsi Banten gitu kan. Nah ini menjadi PR kita juga bersama ya, bagaimana untuk mengatasi, mengupayakan jangan kesenjangan antara si kaya dengan si miskin itu terlalu terlalu tinggi jauh, gitu iya. loh. Ininya, Betul, iya. Soalnya ini kan gapnya jauh banget Iya, antara iya, si iya. kaya dan si miskin. Nampak terasa ya. Jadi Betul. memang fakta seperti itu juga semua daerah memiliki ya. Iya. Cuma kan memang agak ironi ketika ini kota investasi terbesar begitu ya. Tapi ada persoalan-persoalan tadi. Oke Bu, terakhir ini dari sisi anggaran sendiri. Karena legislatif mempunyai sisi anggaran. Bagaimana merumuskan anggaran sehingga menjadi merealisasikan RJPMD atau RJPD. Nah, sejauh ini struktur anggaran Cilegon kan cukup besar Bu ya. Betul. Karena memang PAD-nya juga hampir sekitar 360 miliar, sekian miliar begitu Bu di tahun kemarin. Nah, apakah dari struktur anggaran seperti itu masyarakat Kota Cilegon sudah sejahtera? Belum. Belum. Karena APBD kita habis untuk bayar pegawai. Belanja langsung. Belanja langsung. Jadi belum optimal Iya, iya, gitu kan untuk Iya, benar-benar. dinikmati oleh masyarakat banyak gitu loh. Oke. Iya. Oke. Heeh. Jadi boleh cerita lagi. Ini menarik deh kayaknya. Ibu, berarti kan Ibu mungkin bulan-bulan ini mulai reses kali ya? Seperti Sudah itu? selesai. Oh, sudah selesai. Sudah terakhir Sabtu minggu kemarin. Oke. Tanggal berapa itu ya? 8. Jadi isu-isu yang menarik yang diangkat tuh apa? Selain pengangguran, ada lagi yang menarik? Itu pengangguran tertinggi ya. Oke. Itu pasti ada tuh ya? Oh, pasti itu selalu ada. Kedua yang tadi itu, kesehatan. Ketiga, bantuan sosial. Oh, bantuan sosial, oke. Iya, menarik. karena penyebarannya tidak tepat sasaran. Tidak tepat sasaran. Tumpang tindih datanya. Jadi orang yang sudah meninggal
itu dapat lagi. Nah, ini Oke. datanya seperti apa dari Dinsos Tidak gitu update kan? begitu Iya, ya? apa tidak update kah, tidak terverifikasi ulang kah kan gitu. Tapi aspirasi itu disampaikan di forum Iya, legislasi ketika disampaikan. paripurna, ketika Betul. diskusi hearing segala macam gitu. Ih, disampaikan. Bahkan tidak tepat sasarannya gini kan. Itu udah tahu kurang mampu. Tapi tidak dapat bantuan. Sedangkan yang punya mobil dapat bantuan. Gitu loh. Ini terjadi ada. Oke, oke. Terjadi di daerah Di Kecamatan lingkungan Jombang. Ibu. Ada. Dan itu alhamdulillah saya laporkan dan memang dari Dinsos cukup cepat tanggap nih, alhamdulillah gitu kan. Jadi namanya apa itu di Dinsos itu ya, ada pendampingan apa itu ya Oh, Kang salah ya, satu program gitu itu kan. ya. Program ketika tidak tepat sasaran ini bisa dilaporkan dengan cara mengirimkan foto rumah penerima yang Oh, yang itu, tidak tepat sasaran. iya, terus kemudian KTP-nya, dia tinggal lapor di Dinsos, ini pernah terjadi ada, gitu. Tapi langsung berubah. Ya langsung berubah kan, masa jawaban si yang nerimanya, yang orang kaya itu, lawang namanya juga diterima, Wih, dikasih ya kita ditolak, terima, saya serba ditolak kan salah. lumayan aja gitu. Ya ini nih. Ya, ini sanksi sosial luar biasa Iya, ini ya, benar. makanya waduh. Iya, iya, Ya iya. ini yang sering terjadi. Oke. Terkadang yang disalahin tuh RT RW-nya. Oke. Kasihan kan RT RW yang dibawa, yang mereka mendata. Oke. Ayo yang didata nih yang butuh, yang tidak mampu nanti dapat bantuan dari Dinsos, terus dikumpulin ke kelurahan, dari kelurahan ke kecamatan ke Dinsos Oke, gitu kan. oke. Nah ini ternyata dibully juga nih RT RW kan, kasihan juga. Wah ini nggak sesuai nih, data merdata tapi yang diajuin kok yang lain gitu. Iya, iya, iya. Jadi ada ketidaksinkronan gitu kan terkait data itu seperti apa. Iya, harus ada pembaruan data. Jadi 3 itu sih Kang yang sering dikeluhkan oleh masyarakat ketika reses kemarin itu. Oke, tapi kalau bicara tentang, karena indeks pembangunan manusianya di Cilegon cukup ada peningkatan lah, signifikan itu ya. Nah berarti kemiskinan sudah mulai menyusut, itu kan linearnya begitu. Menurut Ibu seperti apa? Kalau Masih berdasarkan data kan memang seperti itu, tapi kan real fakta di lapangan ternyata kan sekarang gini Kang, yang menimbulkan itu kan mereka bekerjanya tidak tetap. Masih ini ya, serabutan lah ya. Ada yang dia Gojek gitu kan. Oke. Jadi ini yang menimbulkan ini juga gitu, mata pencahariannya belum stabil Jadi gitu kan. serabutan kadang-kadang begitu ya. Serabutan, kadang kuli bangunan, ya ini jadi Ibu tidak masih- tetap gitu. Masih melihat masih ada garis kemiskinan ya di Masih Kota Cilegon. ada gitu. Oke, ini jadi PR ya, pemerintah Kota Cilegon. Iya. Oke, selanjutnya kalau misalkan Ibu perhatikan, di Cilegon sendiri, apakah industri itu mengcover, memfasilitasi kebutuhan tenaga kerja lokal? Iya, memfasilitasi. Real? Betul. Real. Tapi porsinya kita nggak tahu. Karena fungsi pengawasan Disnaker saat ini diambil alih sama provinsi. Semenjak Oke. tahun 2018 kalau nggak Iya, salah iya, itu. Disnaker Transparansi. Jadi ini agak sulit ya Disnaker Kota Cilegon untuk melakukan pengawasannya. Di satu sisi si orang tenaga kerja lokal nih sama yang ini ya ibarat ya HRD-nya gitu ya dengan industrinya, laporlah ke si provinsi ke Disnaker Cilegon gitu kan untuk pendataan ini. Tapi untuk pengawasnya bukan di kita, di provinsi. Jadi di agak dinas sulit provinsi. ini Iya, ininya iya. gitu kan. Jadi Untuk tidak melakukan daerah fungsi. yang langsung Iya, bisa, harusnya sudah kalau diambil daerah alih. bisa respon cepat begitu ya. Betul, sudah diambil alih sama Oke. provinsi. Oke, jadi masih jadi problem itu ya. Iya, masih jadi Oke. problem. Nah, ini menarik lagi Bu. Ini sempat mungkin tahun kemarin sempat jadi viral ini masalah toleransi. Oh, Sepertinya. Nah, Ibu melihat Cilegon ini toleran apa intoleran? Ibu toleransi Toleransi sangat. lah. Kita sudah ibaratnya ya masyarakat kita juga legowo kok. Iya. Tanpa ada yang mengompori atau apapun ya insya Allah kita aman, damai, alhamdulillah, kondusif lah Kondusif, gitu kan. ya. Termasuk dibilangnya toleransi kok kita ini. Dan itu Masih, terbukti ya, dan tidak itu ada konflik terbukti, ya. tidak ada konflik. Oke, Gitu. wah mantap ini sekelumit cerita tentang Cilegon nih, lahir Iya, dari luar iya. biasa ini. Bu, bolehlah kita geser ke, masih ada waktu kita untuk berbincang-bincang Boleh, tentang, boleh. tentang pribadi Ibu sendiri. Sebenarnya di usia Ibu yang muda ini, Ibu kelahiran 85, mungkin sekarang umur sekitar 38 atau 37. Iya, 38 lah. Oke, Ibu termasuk kategori Dewan Milenial atau Dewan Muda lah begitu. Iya, iya, iya. Dari posisi sekarang ini sebenarnya apakah sudah merasa top di posisi Ibu secara Belum sih. aktualisasi ke dirian Ibu sendiri? Atau ada cita-cita yang belum terrealisasi begitu? Apa sih harapan Ibu? Ibu pernah jadi pengusaha travel, jadi butik, terus sekarang jadi ownernya fisioterapi, begitu ya? Boleh dong cerita sedikit?
Ya sebenarnya alhamdulillah sih ya dengan adanya ada seperti ini ya kita harus mensyukuri lah. Mensyukuri apa yang sudah Allah berikan. Tentunya kita juga dengan cara tadi itu ya Kang ya. Selain mensyukuri tentunya kita juga berkhidmat melayani masyarakat dengan sepenuh hati. Adapun hal-hal yang memang saat ini sudah diraih gitu ya, mungkin bagi sebagian besar orang itu cukup sukses. Bagi saya ini bagaimana caranya yang sudah diraih ya tadi itu jangan menjadikan diri kita sombong gitu ya. Tetap harus rendah hati lah untuk ini ya gitu. Itu aja sih, nggak terlalu neko-neko untuk impian yang tinggi harus jadi begini muluk-muluk, enggak lah kan. Jalani saja. Gitu, jalani aja bagaimana keberadaan saya nih terutama nih bisa bermanfaat bagi orang lain gitu tuh. Intinya seperti itu. Manfaat ya berarti. Siap. Dan ini masih ada kesempatan tahun ini masih nyalon lagi kan? Iya insya Allah. Jadi mau Diminta ketiga kali. lagi untuk melanjutkan. Ini amanah dari ribuan suara ibu nih kayaknya untuk mencalonkan kembali begitu ya. Iya, Tetap di dapil yang sama. tetap dia pilih yang sama. Jombang Purwakarta. Jember Mulia Dan tidak urut tidak. 2. Pis, kalau kan anak muda kan biasanya Tagline-nya kan apa sih, Bu? fotonya Tagline-nya begini. apa? Oh, gitu? Ini. Iya, Pis, begini-begini gitu Tapi kan. suka gembor-gembor kayak tentang Dewan Milenial kan? Nggak pernah Nggak sih, pernah. nggak pernah ngomong dewa milenial itu mau justru masyarakat yang ini gitu kan, yang berbicara seperti iya, itu. menciptakan itu ya, Iya, brand seperti kalau saya itu kan ya. melihatnya kan sekarang gini Kang, anak-anak tuh dengan simbol 2 jari begini. Saya tanya ke anak saya juga foto begini gitu Oh, sebelum gitu. saya dapat nomor urut 2 gitu kan, bahkan artis-artis pun kadang kalau foto tuh begini artinya tuh peace gitu kan. Oh ternyata ada artinya peace gitu ya, salam perdamaian gitu. Iya. Ya paling gitu aja. Masih Jadi gitu ya? pas saya dapat nomor urut 2 ya disyukuri juga alhamdulillah, jadi enak gitu. Kalau foto sama anak-anak kan jadi peace. ya gini, mereka dengan sendirinya begini. Karena biasa gayanya kan mereka anak muda begini-begini. Iya. Jadi Gitu. pinter ibu ini piawai menciptakan tagline atau brand. Iya, peace terhadap gitu dirinya. Oke, kan. siap. Ada kesulitan nggak kalau tahun ini nih buat nyalon lagi? Benar nggak sih? Kesulitan yang dihadapi pasti selalu ada, Kang. Itu pasti ada, namanya kemudahan pasti beriringan sama Tapi kesulitan. kalau incumbent kan enak gitu, melenggangnya lebih mudah kan? Enggak Benar juga sih, Kang. Karena untuk mempertahankan itu agak lebih sulit dibandingkan kita untuk meraihnya. Iya, Gitu. iya. Bagaimana mempertahankan basis-basis suara yang sudah ada, gitu kan. Ini pun harus dipupuk, harus disiram, gitu, dipelihara. Ibarat sebuah tanaman seperti itu. Masa nanti kita udah pupuk, udah disiram, yang mana orang lain. Kan kita ini harus menjaga nih biar hasil panennya kita yang menuai gitu. Oke, luar biasa. Optimis nggak PKS ini dapat kursi terbanyak nih di Optimis, tahun ini? semangat. Rencana berapa kursi kalau boleh tahu nih info-info dari ketua Kalau DPD? target dari DPD ya itu 12 kursi Kang. Wow, Itu. mantap. Optimis dong ya? Ya minimal 8 dah gitu. Iya kan Untuk enak. ini ya Wakilnya 8. wakil sudah Jadi bercokol di sana di setiap PKS. iya, mudah-mudahan ya. Jadi namanya juga sebuah target. Jadi apapun ya kita harus optimis gitu. Untuk ini ya. Betul, mantap. Oke, Bu, Iya. ini sudah di ujung waktu nih. Bu, terakhir, tolong Iya. beri inspiring kepada masyarakat Kota Cilegon sendiri yang Ibu saya anggap sudah berpengalaman, apalagi menduduki kursi legislatif yang ini serapan aspirasi, representatif masyarakat seperti itu. Silakan Ibu ke kamera, boleh kasih motivasi. Ya, untuk warga Kota Cilegon, khususnya di daerah Kecamatan Jombang Purwakarta, karena sesuai dapil nih Kang ya. Saya harap dengan kita nanti pesta demokrasi di tanggal 14 Februari 2024, kurang lebih sekitar 106 hari lagi kali ya. Itu kita menuju pesta demokrasi, saya harapkan dengan adanya kita memasuki tahun politik, tolong jaga kondusivitas semuanya yang ada di Kota Cilegon, agar apapun perbedaan yang kita miliki, pandangan politik, warna yang berbeda, kita harus tetap akur sedulur gitu ya, adil, makmur segala macam gitu, untuk menjaga kondusivitas Kota Cilegon agar pemilu berjalan lancar dan terselenggara dengan baik. Itu yang saya harapkan. Dan tentunya untuk warga, boleh kampanye nggak sekalian? Boleh nggak apa? Ruang terbuka. Ya, untuk warga Kota Cilegon khususnya di Dapil 1 Kecamatan Jombang Purwakarta, perkenalkan nama saya Koidatul Sita dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, yang saat ini PKS berganti logo baru warna oranye. Jadi buat Bapak Ibu yang suka buka akun Shopee, itu ingat aja PKS warna oranye nomor 8. Dilihat untuk kotaknya DPRD Kota Cilegonnya. Jadi kita ini nanti Bapak Ibu ada 5 kertas suara yang akan dicoblos
Jadi saya meminta bukan sekedar doa dan dukungannya, tapi coblosannya juga untuk Qoidatus Sita nomor urut 2 dari PKS. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Peace. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bu, saya pengen Ibu sambung kalimat saya. Boleh ya? Misalkan Boleh. saya sebut Cilegon, Ibu boleh apapun, Cilegon keren, Cilegon apa ya. Yang pasti itu cerminan kota Cilegon. Iya. Bu ya, sekali sebelum saya tutup. Lihat ke kamera. Ya. Cilegon. Hebat. Kuat. Wah, mantap. Oke. Jawara. 30 menit kebersamaan kita dengan Ibu ya dari fraksi PKS, sangat menarik, menginspiring dan tokoh muda milenial yang melenggang di legislatif. Simak terus Menyapa Dewan di Info Banten dan kita nanti hadir dengan season baru dan juga narasumber yang berbeda. Saya Baru Tamam, mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu.